Kelurahan Jangan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Semarang. Lebih tepatnya, Kelurahan Jabungan berada di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Masih banyak lahan terbuka, masih banyak sawah-sawah, dan di Jabungan sendiri bagian besar masyarakatnya juga bertani atau bercocok tanam. Dalam pembekalan KKN yang diberikan Pak Lurah sempat menyinggung salah satu permasalahan dari Kelurahan Jabungan, yaitu tentang sampah plastik atau limbah plastik. Dan Pak Lurah menyinggung juga beberapa masyarakat di Desa Jabungan masih belum sadar akan bahayanya buang sampah sembarangan. Maka dari itu, saya telah menyiapkan program tentang EcoBrick, yaitu memanfaatkan limbah plastik untuk digunakan kembali, yang tujuannya dapat mengurangi limbah plastik atau limbah plastik rumah tangga yang berada di Desa Jabungan. Setelah melakukan pembekalan KKN, Pak Lurah menyempatkan waktu untuk berbincang santai dengan tim, yaitu Pak Lurah membahas tentang adanya potensi di Desa Jabungan. Ya, salah satunya potensi tempat wisata yang pemandangannya bagus. Selain tempat wisata, terdapat tumbuh empon-empon.
tersebut terdapat poster untuk mengedukasi warga agar lebih gampang memahami metode atau langkah-langkah pembuatan ekobrik. Berikut warga sedang mendengarkan atau melihat cara penjelasan untuk metode ekobrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dianto. Saya dari warga Kelurahan Jabungan, RT 5 RW 2, Kecamatan Banyumanik, tepatnya Kota Semarang, perbatasan dekat dengan Tembalang. Di sini saya ingin sedikit mempresentasikan hasil daripada karya dari salah satu mahasiswa terbaik. Saya sebut itu terbaik karena punya ide yang gagasan yang sangat fenomenal, di mana orang-orang ketika seringnya buang sampah sembarangan, dia malah memunguti sampah dengan detail. Itu yang saya bilang mahasiswa terbaik. Nah, di saat ini musibah COVID itu di mana-mana. Nah, penjelasan yang pertama, mahasiswa ini otomatis KKN pun ada keterbatasan. Mas Tati sendiri itu jurusannya Geoseanografi di angkatan 2017. Penjelasan ini yaitu tentang daur ulang, di mana salah satu mahasiswa Oceano angkatan 2017 atas nama Mas Tati yaitu mensosialisasikan kepada saya serta warga-warga di sini. Nah, pada saat kemarin itu metodenya pertama ini step by step ya. Ini yaitu penjelasan tentang pembuatan atau ekobrik, yaitu pembuatan daur ulang sampah. Daripada sampah itu dibuang juga bikin banjir. Contohnya juga udah banyak banjir musim hujan, apalagi kayak ini. Ini kita sedikit nongkrak masalah banjir. Pemberitaan banyak banjir di mana-mana. Tapi salah satu mahasiswa ini enggak, dia malah lebih kreatif, yaitu bagaimana cara melakukan dari diri kita sendiri, yaitu apa? Supaya sampah itu dimanfaatkan biar tidak terjadi banjir di mana-mana. Banjir itu bukan hanya penyebab adanya suatu aliran sungai yang kurang besar ataupun enggak, tapi sampah itu di mana-mana. Itu yang jelas sebenarnya. Nah, di situ sosialisasinya Mas Tati sendiri yaitu tentang ekobrik. Ekobrik itu ini kemarin sudah saya buat ini. Ini pengajarannya pun tidak secara langsung face to face, melainkan kalau pengajarannya itu secara online. Nah, karena posisinya masih COVID seperti ini, nah sebagian juga ada yang ketemu tapi dengan alur jaraknya juga diperhitungkan. Nah, di sini saya sama warga sendiri itu kemarin itu ceritanya yaitu mengadakan kebersihan, dan di situ ternyata yang kiranya sampah plastik itu di-save aja atau disimpan, dibersihkan lagi atau representasikan dengan metode pembersihan. Setelah itu dimanfaatkan buat seniman. Bukan hanya seniman sih sebenarnya. Soalnya saya coba untuk membuat seperti ini itu bisa. Ini sebenarnya pemisahan antara plastik dan yang lainnya juga, atau yang kiranya bekas saya manfaatkan. Nggak hanya plastik tapi banyak sebenarnya. Sampah itu kan saya pilah-pilah, terkecuali sampah organik yang membusuk, itu beda lagi. Nah, di sini yang dijelaskan kemarin itu banyak manfaatnya, terutama yang sampah plastik itu saya kumpulkan, saya buat seni. Ada yang buat seperti kegiatan yang lain lah, yang intinya manfaat termasuk warga-warga sini juga. Dan sebagian yang kiranya sampahnya itu dari berbahan busa atau yang lainnya, itu saya kumpulkan, terus saya cari ide-ide di mana yang direpresentasikan oleh Mas Tati sendiri, yaitu tentang entah itu buat boneka, entah itu buat seni-seni yang lain kayak gitu. Nah, akhirnya akhirnya jadilah seperti ini jadi. Nah, terus sama ada lagi yang ini juga dari busa yang bekas juga. Masih banyak ternyata di rumah itu bekas-bekas, akhirnya bisa saya manfaatkan. Nah, di sini pun saya sangat terbantu, apalagi kegiatan-kegiatan homestay seperti ini. Nah, dari itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Tati, dan saya rasa manfaat di mana orang lain membuang sampah sembarangan sampai beritanya viral banjir di mana-mana. Salah satu mahasiswa ini punya ide malah mengutin sampah. Bayangin guys, kamu punya pikiran gimana kalau mahasiswa itu mengutin sampah? Udah mahasiswa itu suruh belajar, ini KKN mengutin sampah kan? Ini praktek langsung. Saya jelaskan yaitu apalagi musim hujan seperti ini,
Saya juga sangat berterima kasih apa itu namanya Mas Tate itu membuka hati kita semuanya. Saya sendiri kadang juga sibuk kerja, tapi kadang juga melihat itu sampah kadang juga ada. Meskipun di sini juga ada apa itu pembuangan sampah, tapi namanya manusia kadang ada yang lupa, itu lumrah ya. Nah, tapi yang paling bikin saya suka itu dari kegiatan Ekobrik yang Mas Tate sebarkan dan representasikan ke kami sebagai warga RT 5 RW 2 sangat manfaat dikala fenomena yang terjadi itu di mana-mana banjir. Itu fenomenanya di mana-mana banjir, dan isunya saat ini masih ada yang kebanjiran di Semarang bawah, terus di daerah Kendal, kota Kendal itu banjir. Beritanya bisa dilihat di YouTube atau di berita televisi banyak banget. Tapi di sini mahasiswa berbondong-bondong untuk kegiatan KKN meskipun bukan jurusannya, karena Oceano itu jurusannya di kelautan. Hasil karya mahasiswa itu dicontoh untuk tauladan buat teman-teman semuanya atau warga-warga yang lain juga, bahwa dari hal kecil bisa dimanfaatkan. Sebenarnya bukan hanya untuk kayak busa bekas buat ini, enggak. Terima kasih, dan saya rasa juga cukup. Sekian dari saya, Agus Dwianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.